Periklanan dalam dunia bisnis adalah sebuah cara yang paling banyak digunakan oleh para pengusaha untuk memperkenalkan barang atau produk. Hal yang mendasar untuk proses memperkenalkan produk adalah dengan promosi atau periklanan. Mengiklankan produk menggunakan media massa adalah cara terhemat saat ini, dibandingkan menggunakan jasa salesman atau sales girls untuk memfasilitasi pembeli, di mana media massa saat ini telah menjadi sahabat sejati yang paling setia dalam kehidupan sehari-hari. Iklan juga menawarkan solusi instan, salah satunya seperti iklan produk rokok. Iklan rokok adalah suatu tampilan yang berisikan pesan dan memberikan informasi mengenai gambaran tentang rokok. Secara tidak langsung, iklan tersebut dapat memengaruhi konsumen agar menggunakan rokok yang Iklan rokok dapat menjadi sarana yang efektif untuk mempengaruhi suasana psikologis masyarakat yang bersahabat dengan rokok. Tayangan iklan rokok di media elektronik, media luar ruang maupun media cetak berarti penduduk Indonesia yang mengakses media akan terpapar iklan rokok setiap hari. Dengan gencarnya iklan rokok tersebut secara terang-terangan akan dapat mengubah citra dan menyebabkan orang akan kebal terhadap kebenaran bahwa merokok membahayakan kesehatan. Pengaruh iklan yang sangat kuat ini jauh lebih dahsyat dibandingkan peringatan bahaya merokok yang ada di setiap kemasan bungkus rokok. Jadi, saat iklan menawarkan sebuah produk, diharapkan tidak melakukan penipuan dan harus menunjukkan kebenaran. Tembakau memang bahan dasar rokok. Selain itu, rokok juga diolah dengan penambahan berbagai zat-zat lain. Zat lain itulah yang membuat citra rasa rokok berbagai macam, sehingga dengan itu juga banyak orang yang berkecanduan dengan rokok. Hal ini membuat dampak pada masyarakat, yaitu yang pertama, risiko tinggi serangan jantung koroner. Yang kedua, gangguan pernapasan. Yang ketiga, menyebabkan kegelisahan. Yang keempat, merusak gigi. Yang kelima, menyebabkan penyakit bronkitis. Yang keenam, menyebabkan kanker serviks. Yang ketujuh, menyebabkan kanker paru-paru. Yang kedelapan, meningkatkan risiko kemandulan. Yang kesembilan, komplikasi pada penderita diabetes. Yang kesepuluh, meningkatkan risiko penyakit stroke. Dan yang terakhir, merusak jaringan kulit, rambut, dan kuku. Itu dibuktikan dengan data survei dari tukang bangunan yang dilakukan secara observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Terkait dengan rokok, perlu diketahui bahwa Indonesia menduduki peringkat ketiga dengan jumlah perokok terbesar di dunia setelah Cina dan India. Pada tahun 2013, Indonesia menduduki peringkat kelima konsumen rokok terbesar setelah Cina, Amerika Serikat, Rusia, dan Jepang. Rokok berbahaya bagi kesehatan. Rokok merupakan faktor risiko bagi munculnya penyakit tidak menular dan mematikan seperti penyakit jantung, koroner, stroke, kanker, dan sebagainya. Selain mengancam kesehatan para perokok, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya. Bahaya perokok pasif 3 kali lebih lipat perokok aktif. Menghirup asap rokok orang lain lebih berbahaya dibandingkan menghisap rokok sendiri. Itu dibuktikan oleh Setio Budiantoro dari Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia atau IAKMI mengatakan sebanyak 25% zat berbahaya yang terkandung dalam rokok masuk ke dalam tubuh perokok, sedangkan
75% lagi beredar di luar udara bebas yang berisiko masuk ke tubuh orang di sekitarnya. Konsentrasi zat berbahaya di dalam tubuh perokok pasif lebih besar karena racun yang terisap melalui asap perokok aktif tidak terfilter. Sedangkan racun rokok dalam perokok aktif terfilter melalui ujung rokok yang diisap. Namun, konsentrasi racun perokok aktif bisa meningkat jika perokok aktif kembali menghirup asap rokok yang ia hembuskan. Rokok sebagai bahan beracun yang terus-menerus menjadi fenomena dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Di masyarakat kita begitu banyak keyakinan dan sugesti salah mengenai rokok. Banyak yang percaya bahwa merokok dapat membantu berpikir, padahal kenyataannya merokok bisa mencerai-beraikan pikiran dan mengurangi konsentrasi berpikir. Belum lagi yang mengatakan bahwa membantu menenangkan urat saraf, padahal rokok berpengaruh pada buruknya urat saraf mengakibatkan kencangnya detakan jantung dan itu sangat berbahaya. Perokok berasal dari kalangan luas, bukan hanya masyarakat biasa, orang tua, remaja, anak-anak. Dari kalangan mahasiswa, dosen, pekerja bangunan, dan kaum intelek pun yang berperan sebagai pemerhati lingkungan yang tentunya memahami lebih jauh tentang hal ini terkait merokok. Ternyata, tidak sedikit juga pakar pendidikan yang resah gelisah bila melihat asap rokok yang menggempul-gempul di lingkungan belajar mengajar. Di tempat kerja bahkan di tempat umum, hal ini dapat memandangnya sebagai salah satu distorsi edukatif atau pengetahuan menyimpang bagi si perokok. Pengetahuan bahaya merokok dapat diabaikan dengan mengonsumsi rokok, kemudian timbullah berbagai alasan untuk pembelaan bahwa merokok dapat menenangkan pikiran dan sebagainya. Jadi, berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa materi ini menggunakan teori difusi inovasi. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.